Bhinneka Tunggal Ika. Silakan. Jadi begini Pak Paul, 3 hari yang lalu memang ada viral video ya Pak, mengenai saudara kita yang kecelakaan di tol itu ya Pak. Jadi ternyata video itu suami dari almarhumah ini memang dia sudah diramal Pak. Jadi judul dari video itu ternyata sudah diramal. Saya memang dari dulu anti ramalan ya Pak ya, karena memang di dalam Alkitab kita itu kan sudah jelas Pak ya, Ulangan 18 ayat 13 ya Pak ya. Jangan ada janganlah kamu harus hidup dengan tidak tercela ya Pak ya di hadapan Tuhan Allahmu. Yang saya maksud Pak Paul, sekarang ini kan banyak denominasi ya Pak ya. Ya saya punya teman seorang pendeta mengatakan, memang ramalan itu adalah penglihatan, ada 2 katanya Pak. Penglihatan yang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan penglihatan oleh setan Pak. Itu gimana Pak Paul membedakan itu Pak? Jadi membedakan penglihatan dari setan sama dari Tuhan. Kita ini hidup ada di dalam dunia yang jasmania. Tetapi di mana sih orang mati itu? Kan ada di sini juga. Atmosfer kita ini ada dunia orang mati. Surga ada di mana? Ya di sini juga. Itu kan bukan 3 dimensi. Ya kan? Nah, di mana Anda berpijak? Kalau Anda lahir baru dan selalu hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita ada di dalam paradiso atmosfernya, bukan di Hades. Kenapa orang-orang indigo sering melihat orang mati? Ya karena dia di Hades. Coba kalau dia sudah lahir baru, benar-benar lahir baru ya, nggak basa-basi, nggak retorika loh. Bukan definisi Kristen asal ke gereja, asal kasih kolektor pasti Kristen, asal udah dibaptis pasti Kristen, bukan loh. Dia benar-benar lahir baru dan dia penuh dengan roh, maka dia nggak akan lihat orang mati, dia ngelihatnya malaikat di sorga. Gitu Pak. Jadi taunya di mana ya? Dia dari kesehariannya dia. Kalau dia nggak penuh dengan roh ya tiap hari dia ngelihatnya orang-orang indigo itu ngelihatnya setan, ngelihatnya roh jahat, ngelihatnya dunia orang mati. Kalau dia hidupnya di dalam Tuhan, terus ya dia ngelihatnya malaikat Tuhan, pesan-pesan yang baik. Jangan takut, selalu begitu. Nggak dikasih lihat yang aneh-aneh. Masalahnya banyak orang suka ngeliat yang aneh-aneh. Nah itu salahnya sendiri. Terutama orang Pentakosta karismatik. Oh saya ngeliat setan di ujung sana, di ujung setan tuh. Tiap hari berdoa syafaat di gereja itu ngeliatnya setan terus. Pikir saya ini orang jangan-jangan hidupnya masih di Hades dia. Kalau saya emang ngeliatnya malaikat terus ya. Saya ngeliatnya malaikat terus, makanya moodnya baik terus. Coba orang ngeliatnya setan terus ya moodnya nggak baik. Dibeden-bedenin terus ya kan. Kalau saya ngeliatnya malaikat terus ya moodnya baik terus, makanya sukacita terus. Gitu, Pak Bineka. Jadi, penuhilah hidupmu dengan firman Tuhan, logos. Baca firman tiap hari. Hidup di dalam kasih marturia, diakonia, dan hidup dalam kekudusan. Nanti logos jadi rema. Itulah hidup kita penuh dengan roh. Maka kita akan dikuasai. Bahkan tidurnya aja berbahasa roh. Saya aja ngimpinya aja berbahasa roh. Ngimpi itu saya sekarang, kalau berkelahi mimpi, nggak pernah kalah. Selalu saya yang menang. Kalau dulu yang mimpinya kalah terus. Begitu bangun, mukulnya mukul tembok beneran. Bahkan kalau ketemu setan pun, saya kejar-kejar. Ya, kenapa? Mimpinya penuh dengan kemenangan. Setan pun tak kejar-kejar. Jansenan wis. Nama umat Tuhan berkemenangan. 2010, 2013, saya ngimpinya buruk semua. Waduh, enggak karu-karuan. Setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, 2014, 2005, hidup saya makin hari makin berkemenangan. Ngimpinya aja menang. Bawah sadar saja sudah menang. Gitu Pak Bineka ya.